Boleh saya lihat handphone kamu sebentar? Berbagai macam doa sudah Raye rapalkan di dalam hati. Saat ini, Raye hanya berharap jika ia bisa memutar ulang waktu agar hal memalukan seperti ini tak perlu terjadi. Namun, semua harapan itu hanya berakhir sia-sia saat suara Roland kembali mengisi telinganya. Mbak, boleh saya lihat handphone kamu? Raye yang sedari tadi menunduk, pelan-pelan mengangkat kepalanya sambil berpikir alasan apa yang harus ia buat untuk membela diri. Yang pertama, mungkin Raye akan pura-pura marah karena permintaan Roland sejujurnya agak sedikit kurang sopan tetapi tentu saja bukan untuknya yang tertangkap basah mengambil foto pria itu secara diam-diam. Tidak, Raye tidak akan melakukannya. Lagi pula, Roland berkemungkinan besar akan menjadi dosennya di semester ini. Bagaimana mungkin ia bisa memarahi dosennya sendiri atas kesalahan yang memang dilakukannya? Lalu, apa Raye harus pura-pura tak mengenal Roland walau ia tahu pria itu adalah dosen yang sering dibicarakan di jurusan? Apalagi saat ini mereka sedang berada di kantin perpustakaan. Jadi, Roland mungkin tak akan menganggapnya sebagai mahasiswi ilmu komputer. Ya, Tuhan, Raye harus apa? Mbak, sekali lagi Roland memanggil Raye dan membuatnya semakin terpojok. Untuk apa ya, Pak? Dengan kepala yang setengah, menunduk dan rambut yang sengaja dibiarkan tergerai di depan wajahnya, Raye akhirnya memberanikan diri untuk buka suara. Saya hanya ingin memastikan benar atau tidaknya dugaan saya terhadap tingkah Mbak barusan. Maaf, tapi memeriksa ponsel orang lain itu tidak sopan, Pak. Entah dari mana Raye mendapat inspirasi untuk mengucapkan hal tersebut. Tetapi yang jelas, Raye benar-benar harus menyelamatkan dirinya sendiri saat ini. Saya hanya ingin memastikan, kalaupun dugaan saya salah, saya akan bertanggung jawab dan meminta maaf atas kelancangan saya. Dan omong-omong, orang yang sedang berbicara dengan Anda ada di sini. Roland menunjuk dirinya sendiri, memberi isyarat pada Raye, agar menatapnya. Duh, bisa mampus gue kalau ini muka dilihat sama Pak Roland. Mati-matian Raye menyembunyikan wajahnya dari Roland, tetapi rupanya pria itu menyadari jika sedari tadi ia memang tampak menghindar. Setelah mempertimbangkan banyak hal, mau tak mau Raye mengangkat kepalanya. Di detik pertama setelah melihat wajah Roland yang masih tampak tenang, ia hanya bisa meringis dan hampir menangis. Nah, handphone kamu. Kali ini Roland sudah mengulurkan sebelah tangannya pada Raye, tampak tak sabar karena waktunya terbuang sia-sia untuk hal seperti ini. Raye sudah pasrah, mulai memikirkan untuk mengambil mata kuliah yang diampu Roland di semester ganjil berikutnya saja ketika ia menyerahkan ponselnya pada pria itu. Coba buka galeri kamu. Dengan ponselnya yang sudah berpindah tangan ke Roland, Raye melakukan perintah pria itu. Betapa malunya ia saat Roland mendapati beberapa foto pria itu yang diambilnya secara diam-diam. Kalau yang gini aja bisa ketahuan, Raye mana mungkin bisa kerja bareng Dispatch yang selalu berhasil mengambil foto-foto selebriti Korea Selatan yang sedang berkencan. Bisa jelaskan ini maksudnya apa? Tanya Roland dengan nada suara yang terdengar kesal. Serius, Raye benar-benar ingin kabur saat ini juga. Malunya sampai ke ubun-ubun. Beruntung kantin tidak terlalu ramai karena perkuliahan memang belum berjalan hingga Senin depan. Kamu mahasiswa di sini. Raye mendongak, menatap Roland yang sedari tadi berdiri di sisinya dan mengangguk untuk menjawab pertanyaan pria itu. Ekspresinya terlihat memelas, seperti memohon ampun kepada Roland. Kalau saja Raye yakin dirinya tidak akan semakin malu setelah ini, ia pasti sudah bersimpuh di kaki Roland untuk meminta maaf. Mahasiswa apa dan dari jurusan apa? Raye kembali berada di ambang kebingungan. Antara harus menjawab jujur atau tidak. Saya dari jurusan hukum, Pak. Dan tahu-tahu saja mulutnya sudah lebih cepat membuat keputusan dibanding otaknya hingga jawaban seperti itulah yang disuarakannya. Roland berdecak, diletakkannya ponsel Raye di atas meja. Memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, Roland memandang Raye lekat-lekat. Kamu dari jurusan hukum, tapi masalah gini aja nggak ngerti, sergah Roland. Saya dosen di sini, dan kamu tahu, kan, ada hukum yang mengatur tentang perbuatan kamu barusan. Salah ngomong, deh, gue. Raye benar-benar merutuki kebodohannya sendiri. Padahal, masih banyak jurusan lain di kampusnya. Tetapi kenapa yang keluar dari mulutnya malah jurusan hukum? Raye jadi makin terjebak karena jawabannya sendiri. Kamu ini benar-benar nggak mencerminkan apa yang kamu pelajari selama ini.
Roland masih sibuk menceramahinya dengan jengkel. Sementara yang bisa Raye lakukan sedari tadi hanyalah menunduk sembari memainkan jemarinya, untuk menghilangkan rasa gugup dan takut. Untuk saat ini, saya akan biarkan kamu. Napas lega berhamburan keluar dari mulutnya. Setidaknya untuk saat ini Raye aman. Hapus foto-foto saya yang kamu ambil secara diam-diam. Dan setelah ini, jangan pernah ulangi perbuatan kamu lagi. Itu tidak sopan sama sekali. Paham, Raye mengangguk lemah. Paham, Pak. Dan ia segera menghapus foto-foto Roland sebelum pria itu bergegas meninggalkannya. Ya ampun, jantung gue hampir copot, ucap Raye setelah kepergian Roland, lah bersandar pada kursi dengan bahu yang meluruh dan sebelah tangan yang bertengger di dada. Sebelumnya, Raye sangat berharap jika Roland memang akan mengajar mata kuliah semester 5, tetapi setelah insiden memalukan tadi, rasanya Raye ingin menarik semua harapannya. Bagaimana mungkin ia bisa masuk di kelas pria itu? Roland yang masih semuda itu jelas bisa dengan mudah mengingat kejadian hari ini. Apalagi pria itu sudah melihat wajahnya dalam waktu yang cukup lama. Raye bukannya sok percaya diri, tetapi Roland pasti akan mengingatnya. Raye benar-benar sudah tidak berselera terhadap apapun lagi saat ini. Burger yang masih tersisa sedikit, sudah tidak menarik baginya dan malah berakhir di tempat sampah. Setelah memakai tasnya, Raye bergegas pergi. Meninggalkan area kantin, menuju tempat parkir untuk mengambil motornya dan memutuskan untuk berkeliling kampus guna mendinginkan pikirannya yang masih dipenuhi kecemasan. Semoga setelah kejadian hari ini, kehidupan kampus Raye tak berubah genrenya menjadi horor. Raye